Yesus itu cuma utusan dan bukan Allah, karena Dia adalah orang yang diutus oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengatakan bahwa Yesus itu cuma utusan dan bukan Allah karena Dia adalah pribadi yang diutus oleh Allah Bapa. Nah, ada beberapa ayat yang kita bisa lihat di dalam Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lalu di dalam Lukas 10 ayat 16, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Markus 9 ayat 37. Siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Nah, kalau kita melihat di sini ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan. Bahkan di antara kalangan Kristen sendiri ada yang mengatakan Yesus itu lebih rendah dari Bapa karena Yesus adalah utusan. Dan mereka memakai ayat Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi beberapa orang menganggap bahwa Yesus adalah utusan, bahkan Yesus lebih rendah dari Bapa karena Yesus adalah pribadi yang diutus oleh Bapa. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui bahwa Yesus itu memiliki dua kodrat, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kodratnya sebagai manusia yang sama seperti manusia yang lainnya. Yang kedua, kodratnya sebagai firman Allah atau kalimatullah. Maka kita bisa tahu Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita juga lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat tersebut, dijelaskan bahwa sebagai firman Allah, maka Yesus adalah Allah. Sebagai manusia, Yesus adalah manusia seutuhnya yang benar-benar manusia. Karena firman Allah tidak pernah mengerjakan pekerjaan Allah setengah-setengah. Iman Kristen mengimani firman Allah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Allah, satu zat dan hakikat. Dua kodrat dalam satu hipostatis yang kita sebut Yesus inilah yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Meskipun dalam kemanusiaannya, Yesus benar-benar sama seperti manusia lain, akan tetapi Dia memiliki kodrat keilahian yang tidak dimiliki oleh makhluk manapun, Bapak Ibu Saudara. Lahirnya firman Allah menjadi manusia bisa kita paralelkan keluarnya pikiran dari seorang penulis yang menjadi karya tulis ataupun buku dan kitab. Jadi kalau seseorang penulis mengeluarkan pikirannya kepada sebuah buku atau karya tulis, itulah bisa kita paralelkan. Saat buku atau kitab telah jadi, itu merupakan pikiran dari penulis yang dituangkan di dalamnya. Hal ini bukan berarti penulis kehilangan pikirannya karena telah pindah dan berubah menjadi buku atau kitab atau karya tulis tersebut, Bapak Ibu Saudara. Hakikat dari pikiran
masih menjadi satu dengan diri penulis itu, bukan? Demikianlah lahirnya firman Allah menjadi manusia yang kita sebut sebagai Yesus. Bukan berarti firman Allah terpisah dari Allah. Sang firman harus lahir ke dunia untuk suatu karya penebusan seperti yang telah dinubuatkan Allah dalam kitab para nabi. Peran sang firman tentu saja melakukan kehendak Allah. Itu adalah salah satu ciri hipostatis dari firman Allah. Oleh karena sang firman itu berasal dan keluar dari Allah Bapa, maka Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari dirinya. Hal ini tidak merujuk pada tingkatan atau derajat, akan tetapi adalah pernyataan bahwa firman Allah itu berasal dari Allah. Oleh karena Allah dan firman-Nya adalah satu zat dan satu hakikat dan tidak terpisahkan. Nah, ayat di dalam Yohanes 14 ayat 28 itu sudah terjawab dengan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Dalam kesatuannya antara Allah dan firman-Nya adalah suatu kebutuhan ketika kita masih ada yang mempermasalahkan mana yang lebih besar di antara keduanya. Mana bisa dibandingkan jika zatnya itu satu. Karena untuk membandingkan minim harus ada dua, entah benda atau hal apapun itu. Coba kita mau lihat di dalam Keluaran 3 ayat 14, dikatakan di situ firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku," lagi firman-Nya. "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Ketika Allah berfirman kepada Musa saat penampakannya di Gunung Horeb, seperti tertulis di atas, siapakah yang lebih besar atau lebih tinggi derajatnya, antara yang mengutus atau yang diutus? Ketika Allah mengutus dirinya sendiri melalui penampakannya, manakah yang lebih besar atau lebih tinggi derajatnya, Allah atau penampakannya sendiri? Yesus menyebut dirinya utusan Allah. Yesus menyebut dirinya utusan bukan dalam konteks dia adalah rasul Allah atau nabi Allah, akan tetapi karena dia keluar dari Allah Bapa. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Kata keluar menegaskan bahwa sebelumnya Yesus ada di dalam Allah, artinya satu zat, hakikat dengan Allah Bapa. Keluar dari Allah oleh karena kehendak Allah. Firman Allah adalah pernyataan dari kehendak Allah. Maka Yesus yang adalah sang firman itu keluar dari Allah Bapa untuk menyatakan kehendak Bapa. Oleh karena itulah mengapa Yesus menyebut dirinya diutus oleh Allah Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus diutus dalam arti turun dari surga ke dunia atau keluar dari hadirat Allah untuk lahir ke dunia sebagai pernyataan diri Allah serta melakukan karya agung Allah, yaitu karya penebusan. Nah, siapa yang menyamakan Yesus dengan nabi atau rasul lain? Siapa yang bisa dapat disamakan, Bapak Ibu Saudara? Yohanes 17 ayat 5 dikatakan, "Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Lalu Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yohanes 14 ayat 10, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Yesus telah ada sebelum dunia ini ada. Dia ada di dalam hadirat Allah. Dengan kata lain bahwa Yesus ada di dalam pribadi Allah.
Sebelum ada dunia, sebelum berwujud manusia, sebelum bernama Yesus, dia, Sang Firman, itu ada di dalam Allah. Dan dia dan Allah saling mendiami satu dengan yang lain dan tidak terpisahkan karena satu zat dan satu hakikat. Nabi atau rasul mana yang bisa satu zat dan satu hakikat dengan Allah? Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sebelum peristiwa penyaliban, Yesus mengatakan bahwa kelak dia akan mati, namun atas kehendaknya sendiri juga akan hidup lagi, juga itu atas kehendaknya sendiri juga. Artinya, Yesus berkuasa atas hidup dan mati. Pertanyaannya, nabi atau rasul mana yang diutus dan punya kuasa atas kehidupan dan kematian, Bapak Ibu Saudara? Bukankah cuma Yesus yang berbeda? Jadi, utusan yang dimaksud oleh Yesus ini berbeda dengan utusan seperti nabi atau rasul-rasul yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.